Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وَظَهَرَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ خَوَارِقُ وَغَرَائِبُ غَيْبِيَّةٌ إِرْهَاصًا لِنُبُوَّتِهِ وَإِعْلَامًا بِأَنَّهُ مُخْتَارُ اللَّهِ تَعَالَى وَمُجْتَبَاهُ. وَظَهَرَ lan pertelo inda wiladatihi ing dalem nalikane lahire Kanjeng Nabi. Apa khawariku, apa pira-pira perkara kang nulayani adat. Khawariku, apa pira-pira perkara kang nulayani adat. Ketika lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan, peristiwa-peristiwa yang ganjil, yang suprarasional. Wa gharaibu lan pira-pira perkara kang aneh. Pira-pira perkara kang aneh ghaibiyatun kang bangsa samar. Banyak kejadian-kejadian gaib, kejadian-kejadian ganjil yang aneh yang di luar nalar manusia. Irhason krana dasari. Irhason krono dasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi. Yang itu semua terjadi karena sebagai irhas atau dasar dari kenabiannya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya khariqul adat, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, sesuatu keganjilan-keganjilan, itu kalau terjadi pada seorang yang belum diangkat menjadi nabi, calon nabi, maka itu namanya irhas. Tapi kalau setelah diutus, setelah menjadi seorang rasul, maka kejadian luar biasa itu disebut sebagai mukjizat. Jadi seperti halnya Rasulullah, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, ketika beliau berdagang membawa dagangannya Sayyidah Khadijah, kemudian beliau dinaungi awan, itu namanya irhas, bukan mukjizat. Begitu pula ketika kejadian-kejadian luar biasa itu ada pada saat kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu disebut sebagai irhas. Makanya di sini dikatakan irhasal linubuwatih, sebagai irhas atau dasar kenabiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ada kejadian ganjil, kejadian istimewa yang itu ada pada kekasihnya Allah, para walinya Allah, maka di situ disebut sebagai karomah, ya. Disebut sebagai karomah. Kalau ada wali misalkan, ya, ada wali kok bisa berjalan di atas air misalkan, itu namanya karomah. Tapi kalau ada pada orang biasa, maka itu disebut sebagai maunah. Kalau orang biasa seperti kita, ya, bukan wali, orang mukmin biasa mendapatkan keistimewaan, namanya maunah. Tapi kalau ada orang yang ahlul maksiat, ya, mendapatkan keistimewaan, memiliki kejadian-kejadian yang di luar nalar, maka itu disebut sebagai istidraj. Ada orang yang nggak pernah sholat, ya, ada orang yang ahli maksiat, selalu melakukan kejahatan, tapi dia misalkan bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air, maka itu disebut sebagai istidraj, ya. Lah di sini ada kejadian-kejadian luar biasa yang khariqul adat, yaitu berupa
irhasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaman lan krana merohake. Wa ilaman lan krana merohake bi annahu kelawan setune Kanjeng Nabi iku mukhtarullahi, iku wong kang den pilih Gusti Allah. Iku mukhtarullah iku wong kang den pilih Gusti Allah, wa mujtabahu lan wong kang den pilih Gusti Allah. Ini atof tafsir ya. Mujtaba sama mukhtar itu maknanya sama. Jadi kejadian luar biasa tadi itu di samping sebagai irhas juga untuk memberitahu bahwasanya beliau Rasulullah adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejadian luar biasa itu seperti kemarin disinggung bahwasanya apa? Ketika Sayyidah Aminah mau melahirkan, beliau ditemani oleh wanita-wanita mulia, ada Sayyidah Asiyah, ada Sayyidah Maryam, juga para bidadari-bidadari surga turun untuk membantu persalinannya Sayyidah Aminah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatim minal hadiratil qudsiyah. Wazidat fazidat moko den tambahi. Fazidat moko den tambahi apa sama'u apa langit, hifdzon apane pangreksone, penjagaane. Hifdzon apane pangreksone. Lah ini diantaranya lagi khawarikul adah, keganjilan-keganjilan yang ada pada saat Rasulullah dilahirkan adalah langit ditambahi penjagaannya, langit ditambahi perlindungannya. Jadi yang namanya langit ya, dulu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu para jin-jin dan setan itu mampu menerobos ke langit, yang sehingga nanti di sana bisa menguping atau mencuri kabar berita dari langit, yang kemudian setan-setan setelah mendengar dikabarkan kepada para dukun, para peramal. Itu zaman dulu sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi kemudian ketika Nabiullah Isa itu lahir, kemudian ada 3 langit yang dihalangi. Langit itu kan ada 7 ya. Sebelum Nabi Isa, setan bisa sesuka hati masuk ke langit sehingga mencuri kabar berita langit. Tapi ketika Nabi Isa lahir, ada 3 langit yang dihalangi. Lah ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, maka semua langit sudah tertutup, sudah dihalangi dari masuknya para setan-setan yang mau mencuri kabar berita dari langit. Ya. Karena apa? Karena ketika setan itu mau masuk menerobos ke langit, itu langsung dilempar dengan bisyihabin, dengan apa? Dengan panah-panah api, atau bisyihabin dengan cahaya api yang dari bintang-bintang ya. Dilempari bintang, bisyihabin atau meteor ya, dilempari meteor, yang sehingga mereka nggak akan berani lagi menerobos ke langit. Syihab itu syu'lah minar ya, di nyala api. Jadi dipanah ya. Setan yang mau menerobos itu kena panah api dari langit, dari para malaikat, yang sehingga nggak ada setan yang mampu menembus langit lagi setelah junjungan kita lahir ke dunia. Ini ada setan ketika mau menerobos kena panah apinya mati. Ada lagi yang sampai terbakar. Bahkan ada lagi yang sampai yang setan yang terkena panah api ya, itu menjadi gila ya. Jadi ono setan sing gembleng ya, setan sing edan. Lah setan-setan yang gemblung itu ya, itu akhirnya ya sukanya menggoda manusia. Jadi ono setan jin-jin sing meden-medeni wong menungso ki ya, setan sing wis kena panah api dari langit ketika mau mencuri kabar berita dari langit. Itu diantara kejadian keganjilan di saat lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setan langsung terkena panah api ya. Jadi langsung mati terbakar ya. Lah kalau ada pertanyaan, setan itu dari api ya. Setan itu dari api, tapi kenapa bisa terbakar oleh api ya. Jadi seperti cerita zaman dulu ya,
Entah itu cerita benar atau tidak ya. Ada orang sowan kepada kiai, tanya ya, tanya kepada kiai, Pak Yai ya, setan itu kan terbuat dari api. Lah nanti ketika setan itu dimasukkan ke dalam neraka, apakah kepanasan? Padahal sama-sama dari unsurnya api. Ya, Pak Yai yang ditanya seperti itulah nggak langsung menjawab. Nah, kemudian Kiai itu menyuruh dia untuk maju, kamu ke sini. Nah, setelah menghadap, orang yang tanya itu langsung ditampar. Nah, sakit tidak? Ya sakit. Nah, ya seperti itulah. Ya, kamu itu terbuat dari tanah dan saya juga terbuat dari tanah. Tanah ketemu tanah tapi kamu bisa merasakan sakit. Kamu terbuat dari kulit, saya juga terbuat dari kulit. Kulit ketemu kulit tetap merasakan sakit. Itu jawaban sederhana sebenarnya ya. Tapi kalau jawaban secara ilmiahnya seperti ini ya. Memang yang namanya apa? Yang namanya jin, setan itu terbuat dari api ya. Seperti dalam Quran kan dikatakan wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin itu terbuat dari api. Tapi perlu diketahui, jadi sebenarnya setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya diciptakan dari semuanya tercipta dari 4 unsur. Jadi ada api, tanah, ya, api, tanah, air dan udara. Itu 4 unsur itu semua ada pada makhluk. Api, tanah, air dan udara. Cuma kalau di dalam setan, di dalam jin itu apinya lebih dominan. Sama seperti manusia. Manusia tercipta dari tanah. Maksudnya yang lebih dominan adalah tanahnya tinimbang daripada unsur apa? Api sama air dan udaranya. Makanya tetap masih bisa merasakan kesakitan meskipun diserang oleh api setan itu, ya. Begitu juga ketika ada apa? Ketika ada api yang kuat, ada api yang besar itu kok apa menguasai melahap api yang kecil, tentu api yang besar itu akan merusak api yang kecil, ya. Jadi seperti itu. Mengapa setan tetap bisa terbakar oleh api. Hifdzon apane pangreksone. Warudalan den tolak. Warudalan den tolak anha saking sama apa almarodatu apa piro-piro setan kang durhaka, piro-piro setan kang nakal ya. Yang sehingga setan itu tertolak dari langit ya, tidak bisa menembus ke langit. Wadzaun nufusilan piro-piro kang duweni awa-awaan, piro-piro kang duweni awa-awaan asyaithaniyati kang bangsa setan jin nggak mampu lagi menembus ke langit. Wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqas sam'a fa'atsba'ahu syihabum mubin ya. Dulu ya wa hafidnaha dan kami telah menjaga langit dari setiap setan yang terlempar, dari setiap setan yang terkutuk, illa man istaraqas sam'a kecuali setan yang apa? Yang mencuri berita langit, fa'atsba'ahu syihabum mubin, lalu setan itu akan terkena panah-panah api ya. Famay yastami'il ana yajid lahu syihabar rasada. Sama seperti di dalam surat jin ya. Inna kunna naq'udu minha wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' ya. Dulu para setan itu punya posisi, punya tempat di langit sehingga bisa mendengarkan berita-berita langit. Tapi yang kemudian dicegah dengan panah-panah api. Famay yastami'il ana yajid lahu syihabar rasada. Warajamat lan bandem. Warajamat lan bandem utawa ngenani apa rujumun nayyirati apa pira-pira lintang kang den balangake ya, bintang-bintang dilempar. Maksudnya ya apa? Maksudnya cahaya bintang ya, maksudnya api atau cahaya dari bintang itu dilempar
dilempar kulla rajimin ing saben-saben setan kang den balang, ing saben-saben setan kang den balang fi hali marqahu ing dalam tingkah munggahe rajim, fi hali marqahu ing dalam tingkah munggahe rajim, yang sehingga cahaya-cahaya bintang atau api-api dari bintang itu mengenai setiap setan ketika mau naik ke langit. Watadallats ilaihil anjumuz zuhriyah, watadallats lan marak ilaihi maring Kanjeng Nabi apa al anjumu piro-piro lintang az-zuhriyatu kang mencorong di antara keganjilan atau peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan, kejadian yang suprarasional yang terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan. Bintang-bintang itu mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga orang itu melihat ya seolah-olah bintang itu mau jatuh ya. Itu diantara keistimewaan yang terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan. Wastanarat lan dadi mencorong menjadi bersinar binuriha sebab nure anjum, binuriha sebab nure anjum apa wihadul harami apa pira-pira tanah legoe bumi haram, pira-pira tanah legoe bumi haram. Tanah lego itu tanah yang cekung, jadi seperti lembah ya. Warubah hulan tanah dhuwure haram, tanah yang datarannya tinggi seperti anak-anak bukit. Jadi ketika Rasulullah lahir, Rasulullah mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya yang yang sehingga semuanya menjadi terang, dan bintang-bintang pun mendekat kepada Rasulullah karena sinarnya bintang-bintang itu, sehingga tanah haram ya, lembah maupun bukit di Mekah menjadi tersinari. Wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu kusurus syamil qaisariyah. Wa kharaja lan metu ma'ahu sertane Kanjeng Nabi apa nurun apa nur adha'at kang dadi padang, adha'at kang dadi padang lahu krana nur apa kusurus syami apa pira-pira gedunge negara Syam, apa pira-pira istanane negara Syam al qaisariyah kang bangsa Kaisar. Kaisar itu gelar raja Romawi ya, itu Kaisar. Kaisar gelar raja Romawi. Al qaisariyah kaisar. Nah, kaisar Romawi. Kalau di Jawa ini kan, kalau di Yogyakarta itu ada gelar raja Hamengkubuwono. Nah, di Solo ada Pakubuwono. Dulu Majapahit ada gelar raja Brawijaya. Sama seperti ini. Dalam Dalam kerajaan Romawi itu rajanya bergelar kaisar. Ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya, bersamaan dengan sinar keluar, karena saking terangnya sinar itu, yang sehingga istana-istananya Kaisar Romawi ya, itu menjadi terang, menjadi terlihat. Fara'aha mongko ningaliha ing kaisar ing kusur. Fara'aha mongko ningaliha ing kusur sapa man wong bibitahi Makkah kang iku ing dalem jerone bumi Mekah, kang iku ing dalem jerone bumi Mekah, daruhu utawi omaheman, wa maghnahu lan panggonan lirene man, yang sehingga orang-orang yang ada di kota Mekah itu bisa melihat istana-istana di negeri Syam. Padahal jarak dari kota Mekah ke negeri Syam itu ribuan kilo. Tapi karena sinarnya Rasulullah begitu terang,
yang sehingga sinar itu sampai ke penjuru negeri Syam. Karena saking sampainya, istana-istananya pun terlihat dari orang yang berada di dalam kota Mekah. Ini ganjil, ya. Ini kan ganjil, sesuatu yang di luar nalar, kharikul ada. Wan soda al-iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkahu wa sawwa. Wang soda lan dedi pecah, retak, ya, retak. Dedi pecah apa al-iwanu apa istana, iwan, ya, bangsale keraton, apa iwan. Iwan itu bangunan istana yang dibuat memanjang dan tinggi. Itu iwan, ya. Iwan itu sebuah istana yang dibuat tinggi dan memanjang. Dan terkadang digunakan untuk raja, untuk mengatur kerajaan, ya. Jadi seperti kalau di negara mesti ada istana negara. Nah, itu seperti iwan, tapi iwan itu lebih tinggi dan lebih luas memanjang. Itu iwan. Wang sodaalan dadi pecah, retak apa iwanu apa istana apa bangsale keraton bil mada ini ana ing pira-pira kota. Ana ing pira-pira kota al kisrawiyati kang bangsa Kisra. Al kisrawiyati kang bangsa Kisra. Kalau tadi Kaisar itu gelar raja Romawi, tapi kalau Kisra itu gelar raja Persia, ya. Jadi kalau raja Persia gelarnya adalah Kisra. Lah, di Mekah kanan kirinya kan ada beberapa negara adikdaya yang superpower, ya, seperti kerajaan Romawi, ya, ada kerajaan Persia. Nah, itu mendapat imbas dari sinar yang keluar dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga istana-istana besar nang tinggi di kota-kota Kisra, ya, di kota-kota dari kerajaan Kisra yang ada di Persia itu menjadi retak. Alladzi rafa'a kang dhuwurake sapa anu syarawana sapa anu syarawan. Alladzi rafa'a kang dhuwurake sapa anu syarawan bi fathil hamzah wa dhammin nun wa sukunil wawi wa fathis shin al mujamah karra anu syarwan, ya, anu syarwan. Kang dhuwurake sapa anu syarawan samkahu ing dawane iwan atau juga bisa dimaknai atapnya iwan. Wasawwahu lan ngukuhake utawa nguwatake sapa anu syarawan ing iwan, yang istana megah panjang nan luas itu dibangun dan ditinggikan, dikokohkan oleh seorang raja yang bernama Anusyarawan. Jadi istananya besar sekali, tinggi sekali, ya, tinggi sekali, yang sehingga di sini dikatakan panjang dan tingginya itu mencapai sekitar 40 meter. Itu panjang dan tingginya, ya, seperti gedung pencakar langit, ya. Lebarnya 20 meter. Yang sehingga saking kokohnya orang-orang itu menyangka gedung ini enggak akan roboh kecuali hari kiamat, ya. Kecuali peristiwa hari kiamat. Ya. Itu enggak akan pernah roboh gedung ini karena saking tingginya, saking kuatnya dan saking luasnya. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, gedung yang luas seperti itu, ya, gedung yang panjang dan tinggi itu menjadi retak. Dan karena retaknya istana yang luas dan tinggi itu, wasaqata lan tiba roboh apa arbaun wa asyrun. Apa arbaun wa asyrun. Kalau di sini tulisannya arbaun wa asyrun, ya. Kalau di kitab-kitab berjanji umumnya itu menggunakan bahasa arba'ah
asyarota ya, tapi kalau di sini arbaun wa asrun yo manane padha, mananya sama 14 wasaqata lan tiba roboh apa arbaun wa asrun apa arbaa asyarota apa 14 min syurufatihi saking pira-pira omah panggunge iwan, saking pira-pira omah panggunge iwan. Syurufat itu ya, jadi di atas apa, di atas bangunan yang tinggi itu terus ada bangunan lagi, jadi seperti balkon yang sehingga bisa melihat ke bawah balkon ya, atau juga bisa menara lah ya. Jadi bangunan yang tinggi iwan itu ya, karena retak akhirnya ada 14 ya, ada 14 balkon, 14 menara yang roboh al-ulwiyah kang bangsa dhuwur, meskipun tingginya mencakar langit ya, tapi akhirnya roboh ya. Itu kejadian luar biasa ketika saat lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kusira mulku Kisra li hauli ma asabahu wa ara. Wa kusira lan den rusak utawa den pecah apa mulku Kisra, apa kratone Raja Kisra. Di kerajaan Raja Kisra menjadi retak, menjadi rusak, menjadi pecah. Lihaulima krana pekewohe perkara, krana pekewohe perkara asobahu kang ngenani apa mahu ing mulku Kisra, asobahu kang ngenani apa mahu ing mulku Kisra, wa arahu lan nekani apa mahu ing mulku Kisra. Karena ketakutan yang menimpa kerajaan Kisra, akhirnya kerajaan Kisra menjadi pecah. Wa khamadatin niranul ma'budah, wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Wa khamadat lan sirep padam apa an-niranu pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah, api sesembahan bil mamaliki ana ing pira-pira kraton, ana ing pira-pira kraton al-farisiyati kang bangsa Persia. Api-api yang ada di kerajaan-kerajaan Persia yang disembah oleh mereka menjadi padam seketika. Yang selama 1000 tahun api itu enggak pernah padam, tapi ketika Rasulullah SAW lahir, api sesembahan itu menjadi padam seketika. Litulu ibadrihi krono, kenapa padam api sesembahan itu? Litulu ibadrihi krono lahire Kanjeng Nabi kang den serupakake nur, kang den serupakake rembulan, utawa litulu ibadrihi krono pertelone nure Kanjeng Nabi. Boleh litulu ibadrihi krono pertelone nure Kanjeng Nabi, utawa litulu ibadrihi krono lahire Kanjeng Nabi kang den serupakake bulan purnama al-muniri kang madangi. Karena nampaknya cahaya dari Rasulullah, karena lahirnya Rasulullah yang menerangi itu, yang sehingga api menjadi padam. Api sesembahan yang disembah oleh orang Persia selama 1000 tahun tidak pernah padam, akhirnya menjadi padam. Wa isyraqi muhayya hulan olehe madangine praupane Kanjeng Nabi, olehe madangine praupane Kanjeng Nabi, karena lahirnya Nabi dan karena meneranginya wajahnya Nabi. Wa ghadat buhairatu sawah wa kanat baina hamadana wa kum minal biladil ajamiyah. Wa ghadat lansat surut, wa ghadat lan surut apa buhairatu sawah, apa telagane desa sawah ya. Sawah di sini bukan sawah bahasa Indonesia ya.
Sawah di sini nama sebuah desa. Desa di Persia, Sawah. Nah, di situ ada bengawan, ya. Ada bengawan, ada danau, ada telaga. Yang telaganya itu menjadi surut. Wakanat lan ono. Wakanat lan ono opo buhairatu sawah iku baina Hamadana iku ing dalam antarane kota Hamadan. Iku ing dalam antarane kota Hamadan, kota yang ada di Khurasan, ya. Wakum, wakum lan kota, kota kum bi dhammil qaf wa sukunil mim, wakum, ya. Wakum lan kota kum, danau sawah atau telaga sawah itu berada di antara kota Hamadan dan kotaku minal biladi saking piro-piro negara al ajamiyati kang bangsa ajam, negara non Arab. Rasulullah lahir di Arab, di Mekah, tapi ya ada beberapa negara yang non Arab yang mendapatkan imbasnya, ya, api sesembahan orang Persia menjadi padam, terus bengawan sawah yang terletak di antara Hamadan dan Kum itu menjadi surut. Wajafat lan garing, wajafat lan garing idkafa nalikone cinegah, nalikone cinegah apa waqifu maujiha apa bangete ombake buhairah, apa bangete ombake buhairah, utawa dimanani apa waqifu maujiha apa ombake buhairah kang banget utawa kang akeh. Jadi ketika gelombang ombak itu tercegah, ya, as-sajjaji kang akeh miline, as-sajjaji kang akeh miline. Lah, ketika Rasulullah lahir, ya, ketika Rasulullah lahir, keringlah opo ya nabi uhati kalmiyah, opo piro-piro sumberane mengkono-mengkono piro-piro banyu, opo sumberane mengkono-mengkono piro-piro banyu. Keringlah sumber air dari danau sawah ketika gelombang ombaknya yang besar itu tercegah. Ini juga sebagai bukti, ya, sebagai bukti khariqul ada yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama apinya apa? Apinya padam. Nah, satu sisi malah apa? Danaunya malah surut. Ini biar tidak dianggap bahwasanya padamnya itu karena kena apa? Kena danau. Wong danau saja menjadi surut. Wa fadha di samawah wa hiya mafazatun fi falati wa barriyah. Wa fadha lan lumeber meluap apa wadi samawah, apa jurang samawah, ya, apa jurange samawah, wahya utawi samawah iku mafazatun iku oro-oro, iku mafazatun iku oro-oro padang sahara yang tandus tidak bertanaman, fi falatin ing dalam bumi kang gelatak, fi falatin ing dalam bumi kang gelatak, tanah yang tanpa ada tanaman, yang tandus. Wabarriyah bitasydidil ra, wabarriyah lan oro-oro, ya, lembah samawah yang berupa padang sahara yang tandus menjadi meluap airnya. Lam yakun kang ora tinemu, lam yakun kang ora tinemu biha ing dalam samawah qablu ing dalam sadurunge lahire Kanjeng Nabi, qablu ing dalam sadurunge lahire Kanjeng Nabi apa maun apa banyu. Lembah samawah yang sebelumnya sama sekali tidak ada air, kemudian airnya melimpah ruah. Yan kau kang neles-nelesi apa mak, yan kau kang neles-nelesi apa mak lidzom ani maring wong kang ngelak, lidzom ani maring wong kang kelak,
air yang membasahi orang yang sedang berdahaga, membasahi allahata ing cangkem, allahata ing cangkem. Lahat itu telak ya, lahat itu telak, berarti daging yang apa, daging yang mendukul ya, daging yang mendukul yang di atas tenggorokan ini lahat ya. Ya, tapi yang dikehendaki di sini adalah mulutnya semuanya, berarti nggak cuma anak lidahnya saja, tapi semuanya semua mulut. Berarti namanya ini majas mursal ya. Itlaqul juz wa iradatul kul, yang disebutkan adalah bagiannya, tapi yang diinginkan, yang dikehendaki adalah kesemuanya, berarti semua mulut. Ya, yang sebelumnya pengawan yang sebelumnya lembah Samawah itu tidak terdapat air yang bisa melegakan, bisa membasahi tenggorokan mulutnya orang yang kehausan, tapi ketika Rasulullah SAW lahir, lembah Samawah menjadi berlimpah airnya. Wa kana mauliduhu bil maudhi'il ma'rufil bil irasil makkiyah. Wa kana lan ana apa maulidu apa lahire Kanjeng Nabi iku bil maudhi'i iku ing dalem panggonan al ma'rufi kang den kenal, kang den kinaweruhi bil irasi kelawan iras. Iras itu pelataran ya. Kullu maudhi wasi' la bina afihi ya. Setiap tempat yang luas yang tidak ada bangunannya ya. Bil irasi kelawan piro-piro pekarangan al makkiyati kang bangsa Mekah. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah, dan ini wajib ya, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan, memberitahu kepada anaknya. Kalau Rasulullah dilahirkan di kota Mekah ya, kemudian wafat di Madinah, itu perlu, wajib bagi orang tua untuk mengajarkannya kepada anaknya. Wal baladilan negara alladzi la yu'dadu kang ora kena den ketok, kang ora kena den ketok apa syajaru apa wite balad, apa wite balad, sebuah kota yang pohonnya tidak boleh ditebang. Wala yuhtalalan ora kena den arit, ora kena den arit, tidak boleh dipotong apa kholahu apa pira-pira sugete, apa pira-pira sugete balad. Rasulullah dilahirkan di sebuah kota yang pepohonannya tidak boleh ditebang, rumput-rumputnya tidak boleh dipotong, yaitu tanah haram. Makanya kan disebut tanah haram karena banyak larangan-larangan yang tidak ditemukan di selain kota Mekah. Waqtulifa fi ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalil lil ulama'i marwiyah. Waqtulifa lan den persulayake, den persulayake apa fi ami wiladatihi, apa ing dalem taune lahire Kanjeng Nabi, apa ing dalem taune lahire Kanjeng Nabi, tentang kapan beliau lahir, di tahunnya berapa, terus bulannya bulan kapan, harinya hari kapan, itu para ulama berselisih pendapat. Yang paling masyhur yaitu di tahun gajah, tahun di mana Raja Abraha menyerang kota Mekah, yaitu di Ka'bah dengan pasukannya yang mengendarai gajah. Wa fi syahriha lan ing dalam wulane wiladah, ing dalam wulane wiladah, bulannya pun masih diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, ya banyak yang mengatakan kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumiha lan ing dalam dinone wiladah, kelahirannya pun banyak versi. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat, lil ulama'i kedue pira-pira ulama,
marwiyatin kang den riwayatake sesuai dengan pendapat-pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama. Yang dikehendaki di sini ya tentunya para ulama yang pakar sejarah. Warrajihu annaha kubaila fajri yaumil itsnaini thaniya asyara syahra rabi'il awwala min amil fi'lil ladzi saddahu Allahu anil harami wa hama. Warrajihu utawi kaul kang rajih. Warrajihu utawi kaul kang rajih, pendapat yang unggul di antara beberapa pendapat iku annaha satuhune wiladah kelahirannya Kanjeng Nabi iku kubaila fajri yaumil itsnaini iku ing dalem sadurunge sithik metune fajare dina Senin. Berarti sesaat sebelum terbitnya fajar di hari Senin. Tapi pendapat yang Pendapat yang masyhur itu sebenarnya malah bukan kubaila fajri ya, tapi malah buaida fajri yaumil itsnain. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma, beliau lahir di di buaida fajri yaumil itsnain, sesaat setelah terbitnya fajar. Berarti ada yang mengatakan sebelum subuh, ada yang mengatakan setelah subuh ya. Makanya di sini ya kalau dicetakan kitabnya Syekh Ja'far bin Ismail Al-Barzanji di kitab Al-Kaukabul Anwar itu bahasanya malah bukan kubaila fajri yaumil itsnain tapi warrajihu annaha buaida fajri yaumil itsnain. Lahirnya beliau adalah sesaat setelah fajarnya hari Senin. Dan inilah yang diamalkan oleh penduduk kota Mekah ya. Jadi buaida fajri yaumil itsnain, setelah subuh ya, sesaat setelah subuh. Berarti sudah masuk pagi ya. Sudah masuk pagi. Makanya kalau di sini kadang ada maulidan itu malah setelah subuh ya. Maulidannya setelah subuh ya. Karena pendapat yang kuat mengatakan setelah subuh lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsaniya asyara ing dalam tanggal rolas syahra Rabiul Awwali ing dalam bulan Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Lah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok lahirnya di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan saja? Kenapa beliau lahirnya Senin, bukan hari Jumat saja? Padahal kan Jumat adalah Sayyidul Ayyam ya. Kenapa enggak di malam Jumat atau paginya Jumat? Kenapa enggak Ramadan saja? Atau kenapa tidak di bulan-bulan yang Ashhurul Hurum? Kenapa tidak di Muharram atau Rajab atau Sya'ban atau Dzulhijjah? Tapi kenapa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya di bulan Rabiul Awal? Ini biar tidak memberikan kesan bahwasanya kemuliaannya beliau itu karena bulannya, karena harinya bukan. Jadi Rasulullah itu lahir sudah mulia, dan kemuliaannya ini karena diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena waktunya yang mulia. Ya, sehingga dipilihlah bulan Rabiul Awal. Kalau misalkan beliau Rasulullah lahirnya di Ramadan, nanti kesannya apa? Beliau mulia karena kemuliaannya bulan Ramadan. Kalau beliau lahirnya di hari Jumat, berarti beliau mulianya karena kemuliaannya waktu Jumatnya. Tapi beliau tidak, beliau mulia ya, bisa memuliakan yang lain. Sesuatu yang mulia itu karena kemuliaannya Nabi ya. Sesuatu yang mulia itu menjadi mulia karena kemuliaannya Nabi. Rabiul Awal menjadi mulia karena Rabiul Awal, di dalam bulan inilah Rasulullah dilahirkan. Hari Senin menjadi mulia karena Rasulullah, orang yang paling mulia, itu dilahirkan hari
hari Senin, ya. Pokoknya apa? Apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti akan menjadi mulia, ya. Termasuk sandalnya beliau Rasulullah itu menjadi mulia, ya. Sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia. Dulu ketika Nabiullah Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah untuk sowan di Bukit Tursina, beliau ketika memakai sandal, ketika mau memasuki lembah Bukit Tursina, beliau diperintah oleh Allah untuk melepas sandalnya. Fahla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwafa'lak, wahai Nabi Musa, fa'lak, maka lepaskanlah na'laika, kedua sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di lembah yang suci. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj mau sowan kepada Allah, Rasulullah tidak diperintah untuk melepas sandalnya. Berarti sandal menjadi mulia karena menempel pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang mulia, ya. Sandal menjadi mulia karena kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu akan menjadi mulia karena tertular kemuliaannya yang lain, ya. Berhubungan, pokoknya kalau berhubungan yang mulia yang menjadi mulia, ya. Min amil fili, saking tahun gajah. Min amil fili, saking tahun gajah, tahun di mana pasukannya Raja Abraha, Raja Yaman, ya, menyerang Ka'bah dikarenakan kedengkiannya Raja Abraha kepada Ka'bah. Orang-orang semuanya berbondong-bondong pergi haji ke Ka'bah, ya. Sehingga Raja Abraham menjadi iri dengki, ya, pingin buat tandingan di Yaman tapi tetap kalah dengan Ka'bah, yang sehingga pingin menghancurkan Ka'bah. Tapi yang namanya Ka'bah, Baitullah, tetap dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Allah mengirim pasukan burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alladzi saddahullahu anil harami wa hama. Alladzi ya gajah. Saddahu kang nyegahu ing alladzi sapa Allah Gusti Allah anil harami saking tanah haram, ya. Tanah haram dijaga oleh Allah. Wa hamahu lan ngreksa sapa Gusti Allahu ing haram. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa ardu atsud ummuhu ayyama wallahu a'lam bissawab.